Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jadi materi kita hari ini tentang bacaan gharib. Bacaan gharib dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya mari kita mulai dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan? Pernah kalian belajar tentang gharib? Pernah dengar kata gharib? Pernah? Ya, tadi saya ucapkan. Bacaan gharib di dalam Al-Quran ini ada 5 macam pada materi kita. Jadi ada disebut dengan imalah, kemudian ismam, ada tashil, ada nakal, kemudian ada mad dan qasar. Namun di pertemuan kali ini kita membahas tentang imalah dan ismam. Jadi materinya ada ini imalah dan ismam. Apa yang dimaksudkan ismam dengan bacaan gharib? Gharib artinya Sembunyi. gharib sembunyi, jarang, asing, itu artinya gharib. Nih. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang perlu penjelasan secara khusus. Jadi materi ini harus dijelaskan berikut dengan contohnya. Jadi tidak bisa hanya dijelaskan tanpa harus diberikan contoh. Ini dimaksud dengan bacaan gharib. Kemudian bacaan gharib yang pertama adalah imalah. Imalah itu artinya menambahkan bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan fathah itu yang disebut dengan imalah. Benar ya? Ya, ini disebut imalah. Kemudian contoh bacaan pada imalah ini terdapat di dalam surat Hud ayat yang berapa? Ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim." Jadi contohnya pada kata majriha, asalnya dari kata majroha secara tulisan. Sedangkan bacanya harus dibaca dengan imalah, itu majriha. Baik, kita baca contoh sama-sama. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Majriha. Ya, siapa yang contohkan? Contoh bacaan majriha. Ayo siapa? Siapa tadi? Ya, yang dekat-dekat. Oh, kalau kamu. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ada lagi? Sudah bisa mengucapkannya? Insyaallah. Baik, kemudian
Bacaan yang kedua adalah ismam. Artinya mencampurkan dhammah pada sukun dengan mengucapkan bibir atau mengangkat dua bibir, mengucapkan huruf ku. Kemudian mempraktekannya ini harus dicontohkan langsung oleh guru. Baik, ini maksudnya. Jadi kalau ismam ini kalian harus melihat guru yang mengajarkan. Jadi bagaimana cara ismam? Artinya begini, kalau kalian menutup mulut seperti pakai masker atau niqab, jadi tidak kelihatan ismam. Kemudian tidak ada bedanya antara dia menggunakan ismam atau tidak menggunakan ismam. Karena ismam itu hanya gerakan mulut, jadi bukan dari suara. Jadi ismam hanya merupakan gerakan mulut saja. Ismam. Jadi hanya mulut, tidak ada kaitannya dengan suara. Ini contohnya. Terdapat di dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusuf, la ta'manna 'ala." Dan hanya sebentar, hanya membentuk seperti itu ketika pada kata ta'manna. La ta'manna ini asalnya dari kata la ta'manuna. Jadi ketika kita membacanya maka harus mengembalikan aslinya. Kalau kita baca la ta'manuna, la ta'manuna, kita baca la ta'manuna. Ketika kita ismam maka harus dimunculkan lagi dalam gerakan kedua bibir aslinya ini, walaupun tidak menggunakan dhammah. Ya, asalnya manuna. Jadi la ta'manna, tetapi harus ada ismam. Jadi la ta'manna. Kembalilah, dengarkan dan perhatikan. Wa qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusuf, la ta'manna. Jadi bukan la ta'manna, bukan la ta'manna 'ala. Sebentar. Ya, itu maksudnya kenapa harus dilihat, dicontohkan? Karena tidak ada kaitannya dengan bunyi suara. Tadi kalau saya baca tidak menggunakan ismam, tidak ada bedanya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusuf. Ada ismam atau tidak? Tidak ada. Sekarang saya baca pakai ismam. Qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusuf. Ada? Jadi tidak ada hubungannya dengan suara, hanya berhubungan dengan gerakan. Ini disebut dengan bahasa ismam. Baca apa? Ismam. Baik. Jadi ini tentang dua bacaan gharib dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dengan bacaan apa? Yang pertama Bimala. Apa Bimala? Kemudian yang kedua Ismam. Ismam artinya mencampurkan bacaan. Ini hanya terdapat di dalam surat Yusuf ayat yang ke-11. Baik, ini materinya. Jadi untuk bacaan ghaib yang pertama dan yang kedua ini insyaallah kalian sudah paham, karena kalian dan kita semua ini berada di lingkungan Al-Quran. Wajib hukumnya kita mengetahui. Jadi bukan hanya praktiknya. Jadi di
sekolah kalian diberikan ilmunya, di asrama atau di halaqah itu kalian diberikan praktiknya. Jadi di sekolah ini hanya memberikan ilmunya yang lebih banyak, kemudian nanti dipraktekannya di halaqah masing-masing. Jadi supaya tidak asing, karena bacaan isma, bacaan imalah ini harus digunakan ketika membaca Al-Quran. Oleh sebab itu di dalam proses belajar Al-Quran mutlak hukumnya harus membaca bertalaki kepada guru. Tidak boleh ada gurunya baca Al-Quran, harus ada. Nah, dan terkait dengan hal-hal seperti ini, ada bacaan imalah, ada bacaan isma. Kalau tidak dipraktikkan maka tidak akan sesuai dengan kaidah tajwidnya. Ada yang ditanyakan? Ya. Apakah ada lagi contoh bacaan imalah selain pada kata majreha? Baik. Jadi bacaan imalah ini ada menurut Imam Hafiz ada pada majreha. Tapi dalam menurut qiraat imam-imam yang lain tidak hanya pada majreha. Tetapi ketika ada ya muqaddam seperti kata wadduha itu bisa dibaca dengan imalah. Oleh sebab itu kalau kalian dengarkan tilawah baik itu qari Muhammad atau qari-qari yang lain, jadi beliau itu membaca dengan imalah seperti wadduhi. Nah, itu termasuk imalah. Tetapi di dalam Imam Hafiz hanya majriha. Apa maksudnya? Jadi kalau berbicara apakah hanya satu, ini menurut Imam Hafiz. Karena kita marodinya atau referensi yang kita gunakan adalah menurut qiraat Asim dari Hafiz atau Hafiz an Asim. Kalau menurut qiraat yang lain ini ada dari wadduha wal laili sajid dan seterusnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali rabbuka fatardi. Pokoknya itu imalah semua karena dia menggunakan alif muqaddam. Baik, itu materi dari. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jadi untuk materi imalah dan ismam ini kalau bacaan ismam, kemudian nanti di surat Qul ada bacaan imalah. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.